Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi keperawatan komunitas pertama setelah dosen Pak Chandra masuk ya memberikan materi ataupun penjelasan terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Jadi hal-hal yang berkaitan ataupun hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Chandra kemarin tentunya capaian ataupun eh, tujuan pembelajarannya yang nanti tentu akan merujuk pada satu konsep yaitu asuhan keperawatan. Nah, sebelum kita masuk kepada asuhan keperawatan, tentunya ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang memang harus dipahami atau harus dimiliki secara konseptual oleh mahasiswa, yang mana dari aspek komunitas itu tentu kita harus paham atau harus tahu tentang bagaimana teori dan model keperawatan komunitas. Nah, dasar-dasar aspek komunitas itu adalah beberapa teori yang digunakan di dalam aspeknya. Seperti halnya atas apa yang akan kita bahas di hari ini, yaitu membahas tentang teori dan model keperawatan komunitas. Nah, teori dan model keperawatan komunitas ini tentunya nanti teman-teman bisa mencocokkan ya ataupun mensinkronkan antara apa yang kita miliki dari sisi konseptual dengan apa yang bisa kita aplikasikan dari sisi penata laksanaan asuhan keperawatan ya. Jadi teori ini tentang teori dan model keperawatan khususnya pada komunitas ini sebenarnya adalah sebagai bekal untuk bagaimana nanti mengelola asuhan keperawatan komunitas, teori apa yang digunakan, model keperawatan apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan itu dijelaskan atau dituangkan di dalam apa teori dan model keperawatan yang bisa diterapkan pada asuhan keperawatan. Jadi ternyata asuhan keperawatan itu kita pakainya yang mana sih? Misalkan katakanlah pada ASKEP itu kita menggunakan konsep ataupun mekanisme presit-prosit misalkan ya. Nah, presit-prosit ini sebenarnya pendekatannya kalau kita lihat atau kalau kita analisa, pendekatannya itu berdasarkan pendekatan teori dan model keperawatan apa kalau berdasarkan teori dan model keperawatan komunitas. Jadi sebenarnya fungsinya adalah di situ sehingga kita tepat di dalam memberikan uh, implementasi atau kita tepat di dalam memberikan kajian-kajian pendekatan yang harus dilakukan pada askep yang akan kita kelola. Nah, dari definisi komunitas itu sendiri, kalau saya masih merujuk pada dua definisi yang menurut saya paling umum ya, paling umum dan paling mudah diterapkan atau paling mudah dipahami dan mudah disesuaikan dengan pengertian ataupun definisi komunitas berdasarkan literasi-literasi dari buku-buku lain ya. Kalau yang masih saya pilih ini dari Spradley dari 1985. Jadi definisi komunitas ini sekelompok orang yang saling bertukar pikiran, pengalaman penting dalam hidupnya. Jadi kalau kita membaca kalimat menurut Spradley ini sebenarnya sederhana ya. Jadi sekelompok orang yang saling bertukar pikiran, kemudian pengalaman penting dalam hidupnya. Jadi kita kita kalau kembali kepada apa dasar secara sosiologis ya, secara sosialnya itu sekelompok orang saling bertukar pikiran itu tentunya ada proses ya yang dilewati ya. Nah, proses yang dilewati ini seperti apa? Ya tentu ada kedekatan, ada hubungan saling percaya, ya ada trust yang terbentuk, ada trust yang terbangun antara orang satu dengan orang yang lain atau antara keluarga satu dengan keluarga yang lain yang di situ bisa saling bertukar ya akhirnya. Kenapa? Karena ada kepercayaan, ada proses yang terbangun atau ada proses yang terbentuk. Jadi definisi komunitas menurut Spadley ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita telah secara mendalam itu ada proses-proses yang harus dilaksanakan ketika sekelompok orang itu bisa saling bertukar pikiran atau saling bertukar pengalaman penting di dalam hidupnya. Sedangkan menurut WHO ini adalah sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu ya, yang orientasinya melihat dari sisi geografis ya, yang memiliki nilai keyakinan dan minat yang relatif sama serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi
Menurut WHO pun ini sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita telaah kembali bahwasannya komunitas ini ya sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu. Nah, wilayah tertentu ini orientasinya pasti berdasarkan antropologis, berdasarkan geografis, ya, kemudian berdasarkan data demografisnya. Itu kita baru bisa membahas tentang sekelompok individu atau orang yang tinggal pada wilayah tertentu. Kemudian memiliki nilai, ya, nilai keyakinan dan minat. Nilai keyakinan dan minat ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang menurut Spratly tadi, ya. Jadi pengalaman penting dalam hidup, ya. Karena apa? Karena bisa ada kedekatan, ya. Kalau sudah ada kedekatan tentunya di situ akan membentuk culture, ya, akan membentuk budaya atau akan membentuk sebuah kebiasaan yang terus-menerus, ya. Sehingga memiliki nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud ini adalah pada tujuan yang berorientasi pada pengembangan ataupun pada tujuan dari masyarakat itu berdasarkan asas-asas tertentu, ya, misalkan dari sisi kesehatannya, dari sisi pembangunannya, ya, kemudian memiliki memiliki keyakinan dan minat itu diterapkan di dalam sebuah tujuan, ya. Keyakinan dan minat itu karena sama, karena sering berinteraksi, karena tinggal dalam satu wilayah tertentu. Nah, atas dasar kondisi definisi komunitas menurut Spratly dan WHO ini, tentunya ketika itu bertahun-tahun, nah, ya, atau ketika itu bertempat bersama, berinteraksi, memiliki keyakinan, memiliki minat, saling bertukar pikiran, pengalaman penting, tentu di situ akan membentuk yang namanya culture, ya, atau budaya. Nah, kalau kita lihat secara geografis, eh, Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, ya, lebih dari 10.000 pulau, yang tentunya dari pulau-pulau itu kalau kita analisa berdasarkan pengertian ini tentu akan membentuk berbagai kebudayaan, ya, berbagai culture yang ada di wilayah pulau masing-masing. Katakanlah kita di Jawa saja, yang masih satu pulau antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah ada perbedaan-perbedaan yang meskipun tidak terlalu mencolok, ya, tetapi sudah ada beberapa perbedaan-perbedaan, meskipun masih ada banyak kesamaan. Ya, ini bentuk atau bukti bahwasannya sekelompok orang yang tinggal di dalam sebuah eh, tempat tertentu atau lokasi tertentu itu akan membentuk sebuah culture atau budaya. Karena apa? Karena saling memiliki nilai keyakinan minat yang relatif sama. Kemudian kita juga akan membahas kaitannya dengan community health nursing atau CHN. Jadi CHN atau keperawatan pada kesehatan, CHN atau keperawatan kesehatan komunitas ini adalah suatu bidang dalam keperawatan, di mana bidang itu adalah perpaduan antara keperawatan dan kesmas, ya, dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, ya. Jadi tidak lepas dari 4 pilar, jadi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu yang ditujukan kepada individu, keluarga, ya, dan kelompok masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh, ya, melalui proses keperawatan untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya. Jadi kalau kita melihat pengertian community health nursing ini prinsipnya adalah kita menjalankan, kita menerapkan yang mana penerapan itu atas perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat yang tidak bisa melepaskan, ya, tidak bisa melepaskan antara dukungan atau peran serta aktif masyarakat yang mengutamakan 4 pilar kesehatan yang secara berkesinambungan, ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian sifat klien di masyarakat, sifat klien di masyarakat ini tentu kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal,
Yang pertama adalah berorientasi pada status kesehatan klien. Itu sehat sakit, kita kalau melihat tentang sehat sakit ini, yang kalau kita sehat orientasinya pada kesehatan yang optimal, kalau sakit berorientasi pada penyakit yang terminal ya, batas maksimalnya itu di situ. Jadi kalau kita sehat ya berarti kesehatannya optimal. Kemudian ketika kita sakit ya melihat pengelolaan askesnya itu dasarnya adalah pada maksimal, rentang maksimalnya itu ada pada penyakit terminal. Sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan perawat ya, dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini sifat klien di masyarakat yang penata laksanaannya nanti tetap merujuk pada 4 pilar tadi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian yang kedua adalah otonomi klien. Ini yang pertama adalah rumah. Ya. Rumah ini berorientasi pada lingkungan yang dikenal klien. Karena rumah ini merupakan lingkungan awal ya, ataupun kondisi dasar yang menjadi pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat ya dari lingkup yang paling kecil yaitu dari rumah itu. Kemudian pada otonomi klien ini juga bersifat tidak meminta target pada pelayanan keperawatan. Tapi kalau kita melaksanakan atau menjalankan pengelolaan asuhan keperawatan komunitas, memang tidak ada ketentuan atau tidak ada standar-standar yang dijadikan target pada pelayanan keperawatan. Tetapi rujukan kita adalah pada 4 pilar ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya. Kemudian kita juga harus melihat tujuan, di mana tujuan itu adalah ke arah pencegahan ya. Pencegahan yaitu tujuannya adalah lebih kepada pencegahan atau preventif ya. Kemudian sifat asuhan keperawatan ini yang pertama adalah kerjasama. Dan ini menjadi suatu hal yang harus ya, karena dalam sistem pengelolaan asuhan keperawatan tanpa adanya kerjasama antara masyarakat, kemudian kerjasama perawat, kemudian petugas kesehatan dan non kesehatan itu memang harus sebagai mitra ya. Masyarakat ini tentunya nanti akan sebagai mitra. Nah, mitra ini ada yang bersifat partisipasi pasif atau sebagai sumber data dan penerima interview, kemudian partisipasi aktif ya. Jadi bersama-sama melalui semua proses ya. Nah, ini biasanya kalau yang berpartisipasi pasif ini sumber data dan penerima interview ini tentunya ya masyarakat pada umumnya ya. Kalau yang partisipasi aktif mungkin masyarakat dengan ketentuan ya, misalkan kader, kemudian ibu dawis ya, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian petugas kesehatan setempat ya, yang tentunya kita juga harus melihat bahwa petugas kesehatan itu sebagai masyarakat juga, karena dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tetapi sifat asuhan keperawatannya yaitu kerjasama, baik dari partisipasi pasif ataupun merujuk pada partisipasi yang sifatnya aktif ya. Kemudian di sini juga ada perbedaan antara keperawatan komunitas dan keperawatan klinis. Jadi kalau klinisnya ini fokus pada perawatan pasien di rumah sakit, ya ini perbedaan secara umum lah ya, perbedaan secara umum. Jadi kalau klinis fokus pada perawatan pasien di rumah sakit, kemudian layanan keperawatan bersifat kejadian kasus ya atau episodik, kemudian bekerja pada unit atau spesialisasi tertentu ya. Kalau di klinik itu kan di ruang anak dan lain sebagainya ya, ruangannya ruangan-ruangan spesialisasi tertentu lah. Kemudian bekerja pada suatu rumah sakit atau institusi, kemudian koordinasi keperawatan dengan sebuah institusi ya. Kalau di komunitas ini fokusnya memang komunitas, keluarga, kelompok khusus ya. Kalau kita melihat asuhan keperawatan komunitas itu isinya ya ini komunitas, keluarga, kelompok khusus, nanti komunitas secara umum, kemudian lansia itu pun masih bisa kita kategorikan sebagai kelompok khusus ya, kalau pengelolaan askepnya berdasarkan pengelolaan askep kelompok ya. Kemudian memberikan pelayanan keperawatan yang terdistribusi ya. Jadi terdistribusi itu artinya lebih ke kita sebagai pemegang kendali ya, yang dalam hal ini kita sebagai perawat komunitas ya. Meskipun ada kondisi-kondisi yang memang secara aturan dan lain sebagainya belum belum apa itu
belum ada ya yang secara spesifik bahwa nanti itu aturannya seperti ini loh, perawat komunitas itu nanti seperti ini loh, memang belum ada aturannya seperti itu. Kemudian bekerja pada semua kondisi sehat sakit pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Ya memang kalau sasaran pada aspek komunitas, kita sebagai perawat ini ya tentunya semua ya, baik yang sehat ataupun yang sakit, baik masalah yang kaitannya dengan fisiologis atau masalah yang kaitannya dengan psikologis, bahkan sampai dengan masalah pada konflik di tingkat rumah tangga itu pun menjadi sasaran-sasaran yang mungkin pengelolaannya tidak di aspek komunitasnya tetapi di aspek keluarganya, tetapi itu bagian dari komunitas ya. Kemudian bekerja dengan semua institusi yang terkait komunitas, jadi ini bentuknya adalah kolaboratif ya antara institusi satu dengan yang lain. Kemudian koordinasi pelayanan dengan berbagai tenaga komunitas, ya, bisa medik dan non medik. Jadi kalau kita di perawatan keluarga itu juga sudah dibahas ya kaitannya dengan tenaga kesehatan yang medik. Tenaga kesehatan yang medik itu ya kayak kita ini perawat ini tenaga kesehatan yang medik. Nah yang non medik itu kader ya, kader ataupun pokjakes biasanya. Kader atau pokjakes ini dikatakan non medik karena tidak memiliki apa background pendidikan yang dalam bidang kesehatan, dalam hal ini adalah perawat, sehingga koordinator pelayanan ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Jadi perawat, kemudian petugas kesehatan non medik, kemudian masyarakat, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah ini nanti pada aspeknya, ini nanti kita akan bahas sendiri ya, mulai dari perencanaannya atau dari pengkajiannya ya. Perencanaannya itu di pengkajian kita sudah siapkan POA-POA-nya ya. POA itu apa? Plan of action ataupun jadwal ataupun rencana perjalanan selama kita praktek di komunitas itu di minggu pertama mau apa sih kita. Nah, itu semuanya sudah melibatkan pelayanan dengan berbagai tenaga komunitas ya. Bisa medik ataupun non medik atau bahkan dari masyarakat setempat atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada. Kemudian masih pada perbedaan keperawatan komunitas, ini yang klinisnya, ya komunitas dan klinis, ini yang klinisnya adalah merencanakan dan memberikan perawatan bersifat individu. Ya, meskipun ada beberapa sasaran yang sifatnya pelibatan kepada pasien, ya, tetapi perencanaannya pada perawatan ini bersifat individu. Kemudian membatasi otonomi pasien dengan lingkungan rumah sakit, ya sifatnya terbatas. Kalau aspek klinis memang sifatnya terbatas ya, batasannya adalah di rumah sakit itu sendiri. Jadi pasien keluar dari rumah sakit ya sudah tidak menjadi tanggung jawab perawat ataupun petugas kesehatan yang ada di rumah sakit ya. Kemudian observasi yang terbatas pada interaksi keluarga dan indikator kesehatan yang lain. Jadi memang observasinya ini memang bersifat terbatas ya, yang orientasinya pada interaksi keluarga dan indikator kesehatan yang lain. Jadi indikator kesehatan yang lain ini yang berfungsi atau yang ada di dalam lingkungan rumah sakit. Ya. Kemudian sifat hubungannya bersifat formal, menciptakan lingkungan terbatas untuk pasien dengan pakaian rumah sakit. Yang memang lebih pada hal yang sifatnya tertutup lah ya, kalau di rumah sakit itu. Tetapi kalau di komunitas ini merencanakan dan memberi pelayanan perawatan yang berfokus pada orang banyak. Sasarannya orang banyak, bukan hanya orangnya saja, tetapi juga orientasi pada lingkungan. Nanti kita kaitkan dengan model ya, model keperawatan yang ada di komunitas. Nanti akan kita kaitkan, ada beberapa model yang nanti bisa dijadikan dasar atau literasi pada pengelolaan asuhan keperawatan khususnya pada aspek komunitas. Kemudian mendorong otonomi keluarga kecuali untuk kasus penyakit menular ya. Kalau kasus penyakit menular tentu menjadi penanganan yang prioritas dari perawat ya, karena memang kondisi khusus ya, kondisi khusus. Apalagi kalau kasus penyakit menular tidak segera ditangani ya tentunya akan berakibat fatal ya, dalam penaksanaannya. Karena ada penyakit TB misalkan, penyakit TB ini tentunya peran perawat sangat besar dari preventif pada pencegahan penularannya, ya, kuratif,
rehabilitatif sampai dengan promotifnya juga di awal itu promotifnya tentunya. Kemudian mengobservasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan dari segala aspek dikaji ya tentunya, dari aspek kesehatan secara fisiologisnya, dari aspek secara ekonominya, dari aspek stresornya, itu semuanya dikaji kalau di komunitas. Kemudian membina hubungan intim dengan keluarga yang sifatnya tidak kaku, jadi lebih fleksibel, lebih luas. Kalau di komunitas itu kita lebih luas, lebih fleksibel, lebih bisa berinteraksi dengan seluas mungkin lah ya. Kita bisa dengan bebas berinteraksi kepada warga ataupun kepada komunitas atau masyarakat. Kemudian sasaran community health nursing. Jadi sasarannya itu sama halnya tadi di awal ya yang kita bahas pada perbedaan-perbedaan ini kan sebenarnya juga sudah sedikit banyak membahas tentang sasaran ya. Jadi sasarannya ini adalah individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat. Ya. Jadi individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat secara umum ini sebenarnya juga bisa di breakdown lagi menjadi beberapa kelompok khusus ya. Tapi nanti di prakteknya memang kelompok khusus memang tidak dibahas secara spesifik ya, karena memang terkait dengan waktu pelaksanaan praktek yang sekiranya tidak memungkinkan ya, karena kalau kelompok khusus dibahas secara spesifik, nanti prakteknya hanya 3 minggu atau hanya 4 minggu, nanti tidak ada waktu untuk menyelesaikan yang kelompok umumnya. Karena kalau yang umumnya saja, kalau kita sesuai dengan mekanisme pengelolaan askepnya, kita umumnya aja waktu 3-4 minggu itu waktu yang sangat singkat ya. Kita harus mengkajian, harus melakukan penyebaran angket, harus mengisi survei, ya, harus melakukan tabulasi data, nanti ada musyawarah warga 1, musyawarah warga 2, dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya. Nah, dari sasaran THN ini, dari individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat, ini orientasinya ya tetap pada 4 pilar ya, pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Jadi yang pertama itu kaitannya sehat atau sakit yang memiliki masalah kesehatan yang terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Kalau kita berorientasi pada fungsi perawatan kesehatan keluarga, ini kan sebenarnya berkaitan ya pada piramida terbalik itu. Ada ketidakmampuan keluarga mengenal, kemudian mengambil keputusan, kemudian merawat, kemudian memodifikasi sampai dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sasaran-sasarannya itu tidak lepas dari itu sebenarnya. Dari mulai warga yang tidak tahu, warga yang tidak mampu, dan sampai dengan warga yang tidak mau. Nah, kalau tidak tahu, kira-kira mampu dan mau apa tidak? Tentunya kan tidak. Jadi mekanismenya sebenarnya sama terkait dengan piramida terbalik itu pada aspek keluarga. Nah, sedangkan siapa pelaksana CHN itu sendiri? Nah, pelaksana CHN ini ya tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, ada yang dilatih, ya keluarga klien. Jadi ini ya tenaga kesehatan yang medis dan non medis tadi sama ditambahkan oleh keluarga klien. Karena keluarga klien ini tentunya dari sasarannya, keluarga klien ini nanti bisa dikaitkan pada sasaran di asuhan keperawatan keluarga ya. Kemudian sebagai suatu tim yang terkoordinir dan terpadu. Jadi antara tenaga keperawatan, tenaga kesehatan yang medis dan tenaga kesehatan yang non medis sampai dengan keluarga klien ini harus terkoordinir, harus terpadu, harus saling koordinasi, ya, harus saling memberikan delegasi bila mana ada implementasi-implementasi atau intervensi yang memang belum terlaksana ya, atau hasil atau evaluasi dari pengelolaan itu yang belum maksimal atau belum terlaksana dengan sampai dengan selesai. Jadi karena kita sebagai suatu tim ya, sehingga koordinasi antara tenaga medis dan non medis sampai dengan keluarga itu menjadi suatu hal yang penting. Jangan sampai juga nanti kita melakukan implementasi yang 2 kali ya, atau double ya, implementasi double. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi. Begitu juga pembagian tugas. Kesehatan yang medis, pembagian tugasnya juga harus jelas ya. Jangan sampai kebalik, tenaga yang kesehatan medis pembagian tugasnya yang
justru hanya ke ranah promotifnya saja, tetapi tenaga kesehatan yang non medis malah pada kuratif dan rehabilitatif, ya ini kan berarti kurang tepat. Jadi harus disesuaikan sampai dengan peran dan tugas keluarga klien ini yang seperti apa tepatnya, itu harus disesuaikan sehingga tepat pada tugas, tepat pada porsi, ya tepat pada kewenangan atau kaitannya dengan latar belakang atau background pendidikan yang dimiliki. Kemudian pada karakteristik praktik CAN, yang mana rujukannya adalah komunitas sebagai klien. Jadi CAN ini adalah area spesialisasi dengan unit pelayanan. Dalam hal ini adalah komunitas dan agregat tertentu ya, atau standar-standar tertentu yang sudah diterima ya, sehingga nurse bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesehatan. Jadi memang apa istilahnya, tugas ataupun peran pokok dan fungsi perawat yang khususnya nurse ini memang bertanggung jawab untuk membantu dalam peningkatan kesehatan. Itu dalam peningkatan kesehatan. Jadi bukan hanya yang sakit saja, tetapi yang sehat pun juga ada orientasi untuk ditingkatkan. Tapi meskipun seperti itu, sasaran untuk pasien-pasien yang dengan kondisi-kondisi tadi ya, ada yang penyakit menular, ya, ada yang kemudian pada kondisi sakit, itu ya tentu akan tetap menjadi prioritas juga ya di dalam pengelolaan community health nursing. Kemudian capaiannya ini adalah peningkatan pada kesehatan komunitas, kemampuan-kemampuan pada praktik komunitas community health nursing ini yang tepat ini adalah pada pemahaman tentang epidemiologi ya, masalah kesehatan yang ada, kemudian kaitannya dengan riset ya, riset ini kaitannya dengan penerapan beberapa penelitian ya, ataupun penerapan beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan ya, kemudian pemberian edukasi ya, teaching, kemudian community organizing ya, jadi memanfaatkan ataupun berkolaborasi dengan organisasi yang ada di komunitas ya, bisa Pokjatkes, bisa Karang Taruna ya, kemudian interpersonal relationship care ya. Jadi ini ada pendekatan-pendekatan dengan beberapa tokoh atau beberapa warga ya, yang tokoh atau warga itu yang bisa dikaji atau digali informasinya kaitannya dengan kesehatan yang ada di lingkungan atau yang ada di lingkup komunitas tersebut ya. Kemudian pelayanannya berorientasi pada komunitas dan berfokus pada populasi ya. Jadi memang orientasinya ya tentunya komunitas. Dasar-dasarnya ya tentu komunitas yang tentunya diawali dari lingkup komunitas yang terkecil, yaitu dalam hal ini adalah keluarga. Nah, fokusnya ini pada populasi, pada perkembangan di komunitas itu. Ya. Nah, di sini memang ada beberapa hal yang menjadi ketentuan komunitas itu sendiri, yang mana di situ ada keunikan-keunikan tertentu ya. Jadi berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan perhatian, nilai keyakinan dan kultur dari anggota komunitas itu tentunya berbeda ya. Ketika kita mengelola aspek komunitas di lingkungan yang dengan latar belakang atau background budaya yang satu dengan background dengan budaya komunitas yang lain tentu akan berbeda. Perlakuannya tidak bisa sama. Perlakuan dari sisi pendekatan, perlakuan dari sisi komunikasi, pengelolaan itu tentu juga nanti akan berbeda. Ya. Kemudian ada populasinya, ini pada fokus terus menggunakan populasi sebagai fokus pelayanan. Jadi populasi ini menjadi dasar sebagai fokus pelayanannya. Nah, populasi yang ada di situ apa? Kalau populasi yang ada di lingkungan sekitar itu katakanlah lansia misalkan, yaitu akan menjadi prioritas, akan menjadi fokus pada pelayanan. Pelayanan yang berkaitan dengan lansia itu yang apa sih? Misalkan kita berorientasi pada germas ya. Kemudian di situ juga ada program-program yang bisa digunakan untuk atau sebagai penata laksanaan pada pelayanan lansia misalkan ya, kita mungkin posyandu lansia diutamakan, kemudian menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kesehatan lansia, senam lansia dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar pada pelayanan community health nursing ya,
yang fokus dan orientasinya jelas pada komunitas dan pada populasi yang ada, sehingga ini menjadi dasar kita di dalam melakukan implementasi ya. Karena semakin banyak komunitas yang kita temui, semakin banyak keunikan ya. Semakin banyak komunitas yang kita temui, tentu juga akan semakin banyak populasi yang berbeda-beda antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain ya. Kemudian pelayanan ini didasarkan pada hubungan. Jadi di sini memang membina dan mempertahankan hubungan timbal balik atau caring relationship dengan komunitas, yang dimana ini adalah dinilai penting ya, dan aspek yang dimungkinkan dalam praktek komunitas. Jadi mempertahankan hubungan timbal balik dan caring relationship ini menjadi suatu hal yang penting ya. Karena timbal balik ya, feedback ya, atau umpan balik yang diberikan oleh komunitas kepada kita ataupun kedekatan kita kepada komunitas itu menjadi kunci. Kalau masyarakat, kalau komunitas kita lakukan pendekatan, kemudian ada respon yang atau ada feedback yang welcome ya, atau baik dengan kita, tentu kita akan menerapkan penata laksanaan askepnya juga akan dengan sangat mudah. Sehingga kalau hubungan timbal balik dan caring pada komunitas ini yang mulai dari listening ya, kemudian berpartisipasi pada sebuah diskusi ya, ya kemudian critical reflection ya, socio-political elemen ya. Socio-political elemen itu kita juga harus melek gitu loh, kondisi sosial politik di lingkungan masyarakat ini seperti apa, dan kita tidak boleh mencampur adukan orientasi kesehatan dengan sosial politik yang ada di masyarakat itu. Kita mengalir saja kalau itu. Karena ketika kita masuk ke dalam sosial politik kemudian tidak sesuai dengan pandangan masyarakat, masyarakat juga sudah susah dilakukan pendekatan. Ya, hal-hal tersebut akan mempengaruhi sejauh mana umpan balik ataupun respon masyarakat kepada kita ya sebagai perawat yang notabene berorientasi pada peningkatan kesehatan pada komunitas tersebut ya. Nah, ini kemudian ada teori dan model ya. Jadi kalau teori ini adalah seperangkat konsep yang saling berhubungan secara sistematis ya, atau hipotesis yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan dan prediksi pada sebuah fenomena. Itu adalah teori yang memang kalau kita lihat teori-teori ini banyak banget ya. Kalau teori itu kan banyak, karena memang ini seperangkat konsep yang saling berhubungan. Karena biasanya sifat teori itu lebih mudah dikembangkan dibanding dengan model. Kalau teori itu kan beberapa konsep yang sebenarnya konsep itu saling berhubungan secara sistematis atau secara hipotesanya itu dapat digunakan untuk mendapatkan penjelasan dan prediksi atas apa yang akan dijelaskan atau atas fenomena apa yang akan dijelaskan. Sedangkan model itu sendiri itu adalah deskripsi atau sebuah analogi yang digunakan sebagai pola untuk menambah pemahaman terhadap beberapa fakta atau realitas ya. Jadi kalau model itu tentu berdasarkan fakta, melakukan pendekatan, melakukan analisis, kemudian menjadi sebuah pilihan di dalam sebuah pengelolaan ya. Itu orientasi pada model. Jadi kalau antara model dan teori itu cenderung perbedaannya secara umum di situ. Jadi lebih lebih variatif tentang teori. Makanya kalau kita mencari data tentang konsep itu lebih banyak ketimbang mencari data tentang model. Kalau mencari data tentang konsep atau teori itu banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan literasi ya. Tetapi kalau kita mencari model-model itu biasanya lebih terbatas ya. Model itu juga pendekatan secara deskripsinya atau analoginya itu hanya cenderung untuk digunakan menambah pada pemahaman atas fakta dan realitas yang ada. Nah, teori ini kan sebenarnya belum menjawab secara detail yang kaitannya nanti dengan hipotesa yang memang merujuk pada sebuah fakta atau realitas yang ada. Masih bisa dijabarkan, masih bisa di-breakdown menjadi beberapa temuan-temuan baru atau pendapat-pendapat baru atas teori yang sudah ditentukan. Nah, ini yang pertama ada teori lingkungan. Teori lingkungan ini menurut Nathaniel ya, di Nathaniel Theory of Environment, ini fokusnya ini pada pelayanan pencegahan pada populasi
ya, yang memang historinya ini muncul atau ini lahir pada masa perang. Jadi di situ ada lingkungan yang buruk, kemudian meningkatkan dari lingkungan yang buruk itu meningkatkan angka kejadian penyakit infeksi dan kesehatan. Serta dapat ditingkatkan dengan menyediakan ventilasi, air bersih, kehangatan, kejayaan, kebersihan yang cukup dan sebagainya. Nah, dari teori Tanjil ini juga berpendapat bahwasanya lingkungan yang kotor itu sama halnya terjadinya sebuah kesehatan yang buruk atau yang sakit ya. Jadi memang berorientasi pada sebuah lingkungan atau sebuah kondisi lingkungan. Ketika kondisi lingkungan itu bersih, pada teori Tanjil ini ya orientasinya sebaliknya ya, atau berarti ketika lingkungan ini bersih ya itu cerminan dari lingkungan atau kesehatan di lingkungan tersebut juga tidak ada masalah atau baik-baik saja, karena memang pada teori Tanjil ini mengutamakan kondisi lingkungan yang ada. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kesehatan komunitas, khususnya dengan teori lingkungan tadi, berapa pelayanan tersebut kita ciptakan, siapa yang mendapatkan keuntungan dari pelayanan tersebut, siapa yang membayar pelayanan tersebut, berapa harga yang harus dibebankan pada penerima pelayanan tersebut, bagaimana persepsi publik terhadap pelayanan tersebut. Ini masih merujuk pada lingkungan secara umum ya, masih merujuk pada lingkungan secara umum, sehingga dari hal-hal yang dipertimbangkan ini peningkatan kesehatan komunitas itu akan tercapai. Apa? Karena pelayanan orientasinya kembali ke lingkungan tadi, tidak hanya pada manusia ini. Jadi ini orientasi pada lingkungan. Yang ada juga teori menurut Orem, ya, teori disebut sebagai model dari Orem, ini ada Safka model. Ini pada teori Orem ini merupakan nurse administrator atau pendidik ya. Jadi fokus perhatiannya ini pada konsep self-care yang mempelajari tujuan tindakan-tindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi ini mendeskripsikan tentang seseorang yang memerlukan keperawatan sebagai akibat ketidakmampuan di dalam melakukan self-care. Ini teori model menurut Orem. Nah, pada model Orem ini terdiri dari 3 tipe kebutuhan self-care, ya, yaitu bersifat universal. Jadi self-care itu adalah penting dan umum untuk semua manusia. Yang mana di dalam self-care itu tujuannya adalah memenuhi atau mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kemudian developmental, ini bersifat aktivitas penting untuk membantu seseorang untuk kemajuan perkembangannya. Kemudian ada deviasi kesehatan, jadi aktivitas yang dibutuhkan untuk membantu seseorang dalam mengatasi kemunduran pada tingkat kesehatan atau pada wellness-nya ya. Sehingga dari teori dari model Orem ini pada tipe kebutuhan self-care ini menjadi dasar penting untuk penata laksanaan ketika perawat atau ketika petugas kesehatan mengaplikasikan model pendekatan pengelolaan asuhan keperawatan dengan model Orem. Harus ada 3 aspek ini. Nah, 3 aspek ini nanti relevan dengan prosid apa tidak. Nah, nanti tugas mahasiswa untuk mematchingkan ya, ataupun memvalidasi ya, apakah yang kita lakukan ini teori model dari siapa ya, dasarnya dari mana, kenapa itu disebut sebagai teori model, katakanlah dari self-care misalnya, karena pengelolaannya sifatnya begini. Kemudian developmentalnya itu lebih cenderung pada melihat kemajuan perkembangan ya, yang ada atas adanya perubahan-perubahan perilaku, gaya hidup dan sebagainya misalkan. Jadi bisa ditentukan berdasarkan nanti pada pengelolaan aspeknya. Kemudian model adaptasi menurut Roy. Ya, jadi Sister Kalista Roy ini menjelaskan manusia sebagai sistem terbuka dan adaptif. Jadi kalau terbuka dan adaptif tentunya ada stimulus, pengalaman, kemudian ada pengembangan mekanisme coping dan menghasilkan respon ya. Jadi kalau kita berikan stimulus, kemudian kita berikan sedikit pemicu-pemicu, tentu masyarakat itu akan ada respon yang akan dilakukan. Nah, bagaimana untuk mencapai itu ya? Tentunya bisa menerapkan 4 pilar tadi, kognitif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Kemudian respon dapat berupa adaptif ataupun maladaptif ya. Berikan
umpan balik yang dipengaruhi oleh tipe stimulus yang dapat ditangani. Nah, respon yang berupa adaptif atau maladaptif ini yang nanti kita analisa, ini yang nanti kita nilai. Atas pemicu, atas stimulus yang kita berikan ini bagaimana responnya? Adaptifkah atau maladaptif? Kalau responnya adaptif mungkin tidak ada masalah, kita masih bisa berlanjut ya di dalam pengelolaan ataupun di dalam pelaksanaan pada asuhan untuk perawatannya. Nah, aplikasi model ini untuk CHN itu penting untuk diingat karena memang komunitas dipengaruhi oleh berbagai variabel, sehingga level adaptasi akan berubah secara konstan. Jadi kondisi, latar belakang, adat istiadat, pendidikan, ya, kemudian kebudayaan, kemudian kepercayaan, ya, kebiasaan ini akan menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh pada level adaptasi. Bahwa nanti masyarakat itu adaptif ataupun tidak adaptif ya beberapa hal itu tadi yang akan sangat mempengaruhi. Kemudian CHN harus mengkaji mekanisme coping komunitas dan membantu anggota komunitas untuk menggunakan kemampuan secara kolektif ya untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya. Juga dari CHN ini bisa mengkaji secara mekanisme copingnya ya, dari komunitas ya, serta membantu komunitas ya, anggota komunitas itu. Jadi aplikasi pada model ini adaptasinya nilai adaptasinya sangat besar. Nilai adaptasinya sangat besar. Sehingga kita bisa tahu kalau kita mengkaji mekanisme coping di komunitas itu sejauh mana lingkungan atau kebiasaan komunitas itu di dalam mengambil keputusan, sejauh mana atau lingkungan dan komunitas itu di dalam memberikan pertimbangan atas masalah kesehatan yang terjadi, itu akan menjadi pengaruh yang besar ya. Pengaruh yang besar karena adaptasi masyarakat itu sangat penting untuk kita kaji, untuk kita analisis di dalam penerapan beberapa model yang ada. Kemudian ada healthcare system model, ini menurut Newman. Jadi mengajukan model sistem ini perlu diadaptasi pada CHN dengan melihat nilai sebagai agregat. Jadi manusia dipandang sebagai sistem terbuka, di mana berinteraksi secara konstan dan timbal balik dengan lingkungan. Jadi subsistem saling berinteraksi sehat akan dicapai apabila subsistem berinteraksi secara harmonis satu sama lain dan dengan sistem lingkungan yang ada di dalam lingkup sebuah komunitas tersebut. Kemudian ada 4 variabel yang saling mempengaruhi pada model ini, yaitu pada aspek fisiologis, kemudian psikologis, kemudian sosiokultural, dan developmental. Ini hampir sama dengan tadi ya, hampir sama dengan model ini, Kalistaroy ini. Jadi pada level adaptasi ya. Kemudian respon sistem terhadap stresor ini dilihat dalam satu lingkaran konsentris ya. Ada inti dengan 3 garis pertahanan yang sifatnya ada resisten, normal, dan resisten. Nah, dari garis pertahanan ini yang menjadi dasar pada penerapan 4 variabel yang saling mempengaruhi. Jadi analisisnya berdasarkan 4 variabel ini ya. Psikologis, fisiologis, sosiokultural, dan developmental. Itu nanti setiap 4 variabel itu memiliki respon yang unik ya terhadap stresor atau stimulus yang kita berikan. Sejauh mana respon atau stimulus dari aspek fisiologis di masyarakat itu, aspek fisiologisnya, aspek sosiokulturalnya, dan developmentalnya itu seperti apa. Itu bisa kita lihat dan kita kaji berdasarkan model pendekatan melalui atau menurut Newman. Nah, stresor ini adalah lingkungan internal dan eksternal cakupannya. Jadi katakanlah kita memberikan contoh, nah lingkungan internal komunitas tingginya proporsi penduduk sosial ekonomi rendah atau suplai air bersih tidak dibuat. Ini contoh-contoh kondisi stresor itu bagaimana langkah pengambilan keputusan di masyarakat atau di komunitas itu bagaimana. Nah, peran kita, ya, peran community nursing sesuai dengan model Newman ini adalah membantu komunitas menjaga kestabilan dengan lingkungannya dengan preferensi primer untuk garis pertahanan fleksibel ya,
kemudian pada preferensi sekundernya untuk garis pertahanan normal, dan preferensi tersier untuk garis pertahanan resisten. Jadi ada fleksibel, normal, dan resisten tadi yang tentunya itu menjadi dasar ya, di dalam penerapan tugas community health nursing pada penerapan model menurut Newman. Kemudian model community as client atau partner ya, ini dikenalkan oleh Henderson dan McFarland. Jadi model ini didasarkan pada model Newman. Sebenarnya kajiannya dasarnya ini dari model Newman. Jadi pendekatan totalitas manusia untuk menggambarkan masalah klien. Sehingga dari model ini, dari model komunitas as partner ini, jadi klien ini adalah sebagai partner yang tentunya ketika kita sudah melakukan pendekatan, berarti kita akan tahu masalah-masalah klien. Karena kalau sudah ada pendekatan, tentu klien akan cerita, tentu klien akan sharing terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh klien itu. Kemudian dari komunitas sebagai klien ini dikembangkan untuk mengilustrasikan definisi dari public health nursing, PHN, ataupun community health nursing. Jadi sebagai sintesa dari konsep nursing dan public health ya. Sehingga dari pendekatan itu kita bisa tahu ya, pendekatan yang kita lakukan ke masyarakat, pendekatan yang kita lakukan ke klien, ke pasien itu nanti akan menghasilkan sebuah data ataupun sebuah keterangan, yang data atau keterangan itu dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan asuhan keperawatan yang akan kita kelola ya, atau yang akan kita laksanakan. Ini sangat berpengaruh karena memang ketika kita dekat dengan pasien, ketika kita dekat dengan klien, tentu kita akan menjadi tahu masalah klien atau masalah pasien itu apa, kita akan jadi tahu dan paham. Nah, ini prinsip-prinsip PHN yang diaplikasikan dalam PHN. Jadi public health nursing ini diaplikasikan dalam community health nursing ya. Jadi sebenarnya kalau PHN ini ya terdiri dari PHN dan clinical nursing-nya. Jadi kalau clinical nursing ini ya nursing care dari individu, kemudian dari family, dari aggregate ya. Dari aggregate itu dari sebuah kemauan dari sebuah komunitas itu sendiri. Yang itu kita sudah bisa melakukan community health nursing. Nah, public health nursing itu sendiri nursing care of population. Jadi kita melakukan penata keperawatan berdasarkan populasi yang ada. Ketika sudah ada populasi, ketika sudah ada sasaran individu, famili, agregat, baru kita bisa melaksanakan community health nursing. Nah, populasi itu sendiri juga tidak berdasarkan populasi berdasarkan jumlah saja ya, tetapi populasi itu juga berdasarkan sejauh mana demografisnya, sejauh mana antropologisnya, sejauh mana geografisnya, sejauh mana sanitasi lingkungannya, dan lain sebagainya. Itu dipadukan di dalam sebuah konsep public health nursing ya, yang kemudian penata laksanaannya nanti dengan cara sasaran, dengan cara sasarannya individual, famili, dan agregat. Caranya dengan pengelolaan asuhan keperawatan, yaitu pada asuhan keperawatan komunitas. Kemudian dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi di awal, memang ada beberapa prinsip yang bisa kita kerucutkan ya, ada beberapa prinsip yang bisa kita ambil garis besar pada pembahasan yang sudah tadi kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan proses yang sistematis dan komprehensif. Jadi proses yang sistematis dan komprehensif ini ya tercermin pada asuhan keperawatan. Kita mengelola ASKEP ini kan sudah menerapkan proses yang sistematis dan sifatnya komprehensif, artinya aktual pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, bekerja di dalam kemitraan dengan komunitas. Jadi kita tidak bekerja sendiri ya. Kita harus melibatkan, kita harus ikut sertakan, kita harus bekerja sama, dan kita harus menilai dan menerima masyarakat itu sebagai mitra. Kenapa? Karena ketika kita sudah melaksanakan pengelolaan aspeknya dan kita sudah selesai dengan itu, ketika kita tinggal atau ketika kita pergi dari lingkungan pengelolaan itu, ya tentunya ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat atau mitra yang menjalankan, atau petugas kesehatan non medis tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, berfokus pada prevensi
primer, ya betul, karena prevensi primer ini menjadi dasar ya. Kemudian promosi lingkungan sehat, ini menjalankan salah satu dari 4 pilar kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian targetnya untuk semua yang mungkin merasakan manfaat, ya, jadi orientasi pada seluruh lingkup komunitas yang ada, memberikan prioritas pada kebutuhan komunitas. Yang jadi prioritas apa? Bukan yang menjadi keinginannya, tetapi yang menjadi prioritas atau yang menjadi kebutuhan. Nanti teman-teman pada waktu praktek komunitas itu biasanya masyarakat, saya pinginnya ini aja yang dikelola atau ini aja yang diselesaikan, masalah DM saja yang diselesaikan. Padahal berdasarkan pendekatan teoritis, seharusnya masalah hipertensi yang harus dijadikan masalah prioritas. Nah, itu kita harus berorientasi pada prioritas, pada konsep yang ada, pada literasi yang ada. Kemudian meningkatkan alokasi sumber yang optimal. Kalau alokasi sumber ini sebenarnya dibagi dua ya, sumber daya manusia dan sumber daya kaitannya dengan biaya dan lain sebagainya. Tetapi orientasi kita merujuk pada satu, pada sumber daya manusianya. Jadi memaksimalkan petugas kesehatan non medis ya atau mitra tadi atau kader ya atau pokjakas yang ada. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak di komunitas. Ya, bisa dari pihak kelurahan, bisa dari pihak apa itu puskesmas, ya, bisa dari pihak organisasi-organisasi di lingkungan masyarakat itu yang kita bisa berkolaborasi ya, kita bisa bekerja sama dan kita bisa menjalankan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari kelompok kerja kesehatan, kemudian dari pemuda, ya, kemudian dari petugas kesehatan setempat, yang itu poin penata laksanaannya itu nanti merujuk pada sebuah tindakan yang sifatnya adalah kolaboratif. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita tidak mengambil langkah sendiri, kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berkolaborasi secara sinergi antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan teori dan model keperawatan komunitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti ketika ada hal yang mungkin mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan kita lanjutkan dengan mungkin via WA ya, ataupun di forum-forum lain yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi atau sharing dari atau apa pertanyaan yang ada dari teman-teman mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.